pertimbangan apa aja sih Kak yang tiba-tiba oh ya pengen mutusin untuk belajar coding aja? Yang pertama karena emang aku ngerasa selain emang aku suka di coding, aku juga lumayan bisa lah. Apalagi semenjak corona itu kan kayak apa-apa pasti base-nya itu online, website base gitu. Jadi aku ngerasa untuk at least untuk lapangan kerjanya itu luas lah. Halo Generasi Pintar Digital, kembali lagi bersama aku Bunga di Purwadika Podcast. Nah teman-teman, hari ini kita udah kedatangan salah satu alumni Job Connector Web Development dari Purwadika. Dan hari ini kita akan ngobrol santai aja nih bersama Kak Niti. Dan kita akan bahas background dia, pekerjaan dia. Buat teman-teman yang penasaran, boleh tonton terus podcast ini sampai habis. Nah, mungkin bisa dimulai dengan perkenalan dari Kak Niti sendiri, sekarang kerja di mana dan apa yang sedang dilakukan saat ini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Niti Pramesti. Sekarang aku bekerja sebagai developer engineer di perusahaan ILCS yang merupakan anak perusahaan dari Pelindo. Kira-kira udah berapa lama nih Kak kerja di situ? Aku baru mulai kerjanya dari tanggal 12 Januari kemarin. Jadi kayak mungkin udah sebulan lebih sih. Oke, nah Kak, kalau misalnya kita mundur sedikit nih tentang backgroundnya Kak Niti sendiri. Dulu tuh kuliah apa, jurusan apa? Apakah ada hubungannya sama coding atau emang berseberangan Kak? Jadi aku itu merupakan lulusan S1 Matematika dari Universitas Gadjah Mada. Oke. Jadi ya mungkin bisa dibilang nggak nyambung ya. Tapi tetap dapat ini juga sih mata kuliah coding. Oh dapat sedikit. Iya. Dasar-dasarnya atau gimana tuh Kak? Iya, yang kayak introduction programming language gitu. Oke, terus apa nih yang bikin tertarik dengan dunia coding? Jadi awal aku kuliah dulu di matematika kan yang aku bilang tadi dapat mata kuliah wajib tentang coding kan. Salah satunya itu algoritma struktur data. Di situ saat aku mulai tertarik sama dunia coding dan aku juga ngambil mata kuliah pilihannya juga beberapa ada hubungannya sama coding. Nah, akhirnya di akhir tahun kuliah saat udah mulai mikirin nih karirnya kemana enaknya gitu, aku mulai mikir pengennya terjunnya ke dunia yang berhubungan sama coding. Nah waktu itu kan karena aku lulusan matematika ya, jadi kayak awalnya mikirnya maunya yang at least nyambung sama matematika biar nggak sia-sia lah kuliah 4 tahun kan. Adanya data science gitu. Tapi setelah kuliah lihat lagi, kok kayaknya aku nggak tertarik itu ya di data science. Nah setelah aku telusuri lagi, apa sih sebenarnya aku pengenin kerja gitu kan. At least nanti kan kerja pasti susah kan. Jadi at least aku harus nyari yang walaupun susah pun aku masih mau ngelakuin. Nah jadi selain coding aku juga pengen yang beririsan sama hal yang aku suka. Salah satunya itu graphic design, lebih tepatnya layout design sih. Jadi yang menurutku irisannya yang tepat lah antara coding dan layout design itu website development. Nah saat itu mungkin dimulai aku cari-cari tahu tentang website development dan mulai belajar dasar-dasarnya sih. Oke, nah itu jaraknya pas ketemu coding tuh gimana? Kan dari kuliah nih, kan jurusan matematika ya. Iya, benar. Setelah dari kuliah tuh apa yang dilakukan dulu sampai tiba-tiba sekarang udah jadi coders? Itu gimana tuh Kak perjalanannya? Jadi aku udah mulai belajar tentang dasar-dasar website development itu sebelum lulus kuliah. Jadi kayak saat masa-masa buat skripsi. Itu terus sampai akhirnya lulus. Emang aku sebenarnya mikirnya pengen langsung jadi website developer. Jadi aku mulai belajar kursus-kursus yang dasar-dasar dulu. Tapi setelah berbulan-bulan belajar, ditawarin nih kerja sebagai marketing dan office assistant. Oh jadi sempat kerja jadi marketing dulu? Di perusahaan landscape arsitek itu di Bali. Nah saat itu sebenarnya aku ragu, padahal kan soalnya aku pengennya menjadi website developer kan. Cuman di sisi lain aku juga belum siap. Aku ngerasa belum siap karena walaupun udah berbulan-bulan belajar, kayak skillnya masih kurang. Karena aku belajarnya sendiri kan. Oke. Oh belajarnya sendiri, otodidak sendiri. Waktu itu. Akhirnya ya udahlah ambil kerja aja, nanti nyambi, mikirnya pengen sekalian aja kerja sambil belajar. Cuman kenyataannya ternyata setelah kerja, karena kerjanya sering sampai malam gitu kan, makin susah aku jadi bagi belajarnya. Waktunya akan susah. Makin susah, apalagi aku nggak tahu materi yang sebenarnya yang minimal harus dipelajari itu apa untuk sebagai website development. Terus pokoknya kayak masih belum jelas gitu loh, motivasinya juga kurang besar karena kayak nggak ada deadline-nya, nggak ada kejelasan lah intinya karena belajar sendiri. Nah akhirnya karena saran ibuku juga sih disuruh nyari ya udah kalau emang pengen jadi website developer cari yang kursus yang bagus sekalian, yang at least dapat sertifikat yang bisa nanti gampang nyari kerja gitu kan. Dan saat itu aku mulai cari-cari dan ketemulah Purwadika. Nah di akhirnya
aku nyoba kerja dulu berapa bulan untuk nabung, dan akhirnya aku putuskan untuk ikut. Aku beli kursusnya dan aku resign dari kerjaku biar bisa fokus di Purwadika ini gitu. Oke, tapi memang gitu sih Kak, kayak banyak dialami sama teman-teman di luar sana mungkin juga ya, yang pengen belajar suatu bidang gitu, tapi belajarnya sendiri otodidak. Itu kan kayak bingung ya, mau lari kemana, materinya apa, kan tidak terstruktur ya untuk belajarnya. Dan mungkin butuh juga kayak motivasi, kayak yang kalian itu bilang tadi kan, nggak ada motivasi. Mungkin seorang mentor sangat penting juga ya dalam belajar. Dan temen juga buat sharing, belajarnya gimana. Oke. Terus pertimbangan apa aja sih Kak yang tiba-tiba, oh ya pengen mutusin untuk belajar coding aja? Kan udah sempat kerja dan resign kan. Pasti banyak pertimbangan dong itu Kak. Iya sih. Itu kira-kira boleh di-share nggak pertimbangannya apa aja? Sampai akhirnya pilih coding itu ya. Mungkin yang pertama karena emang aku ngerasa selain emang aku suka di coding, aku juga selama kemarin ngambil mata kuliah coding itu lumayan bisa lah. Jadi itu yang pertama mungkin ya. Karena selain suka aku juga kayaknya bisa lah untuk cepat mempelajarinya. Terus mungkin yang kedua juga terjamin gitu lah, misalnya kerjanya sebagai, apalagi semenjak corona itu kan kayak apa-apa pasti base-nya itu online, website base gitu. Jadi aku ngerasa untuk at least untuk lapangan kerjanya itu luas lah, jadi nanti untuk cari kerjanya lebih gampang. Paling itu sih dua hal itu yang menurutku yang bikin aku mantap untuk milih coding. Dan emang kerjaku yang kemarin itu kurang cocok aja gitu, jadi kayak gini aja. Nah aku mau tanya selipan pertanyaan nih Kak. Kan Kak Ninti udah pernah belajar sendiri nih secara otodidak. Iya benar. Nah setelah itu kan ikut Purwadika nih, Purwadika kan ada mentornya dan mungkin kurikulumnya udah terstruktur lah. Bedanya apa sih Kak? Perbedaannya gede banget nggak kalau belajar sendiri sama pas ikut Purwadika? Iya, beda banget. Soalnya kalau programming, website development juga salah satunya itu sebenarnya kalau dilihat-lihat itu luas banget sebenarnya. Kayak salah satu bahasa aja itu sebenarnya luas banget. Sedangkan di sini mungkin ada beberapa bahasa yang harus dikuasai gitu. Jadi kita bahkan jadi bikin overwhelming sendiri gitu. Walaupun kita udah banyak belajar kok kayak kurang gitu. Terus kok kayaknya yang aku pelajarin itu nggak guna ya gitu. Sedangkan di sini di Purwadika tuh jelas, ini yang sebenarnya at least minimal skill yang harus diperlukan untuk bisa terjun ke dunia kerja. Mungkin itu sih yang pertama. Yang kedua juga ada mentornya. Jadi kalau misalkan kita stuck, kalau misalkan kita perlu wadah untuk bertanya-tanya itu ada. Kalau misalnya sendiri kan bingung ya mau nanya kemana. Nah, terus yang ketiga itu final projectnya itu sih juga yang bagus banget. Jadi kita bisa istilahnya membuat project yang mendekati real life project. Karena kalau kita buat sendiri tuh kita nggak tahu nanti di dunia kerja itu beda banget gitu final projectnya dibandingkan dengan kita yang kayak cuma mikir-mikir sendiri aja gitu. Kayak gitu sih Pak. Oke. Nah terus kalau di Purwadika Kak Ninti ambilnya Video learning. Iya benar. Video learning. Nah itu kan belajarnya memang fleksibel kan, ikut waktu kita sendiri. Itu gimana sih cara maintain-nya untuk tetap belajar terus dan terus? Jadi kan sebenarnya dulu tuh bingungnya antara sekalian sambil kerja atau resign gitu. Cuman karena aku emang benar-benar pengen jadi website developer, aku juga takutnya emang udah tekad dan niat ya. Kalau aku sekalian sambil kerja itu aku takutnya malah susah bagi waktu, apalagi dulu aku kerja sering sampai malam banget gitu. Takutnya malah ada waktunya tapi udah capek gitu kan. Akhirnya ya udah aku emang benar-benar pengen serius nih jadi website developer. Ya udah aku beraniin diri untuk resign karena aku juga masih bisa tinggal di rumah orang tua juga kan. Terus orang tua juga fine-fine aja aku resign. Mumpung aku istilahnya belum ada tanggungan kan. Jadi aku kapan lagi nih aku punya kesempatan untuk belajar tanpa perlu istilahnya kerja gitu kan. Makanya saat itu aku resign dan berani untuk ngambil Purwadika ini. Nah di situ karena benar-benar waktu luang banyak kan ya, jadinya ya udah aku bisa dari pagi, ya nggak pagi banget sih, mungkin dari agak siang sampai sore atau malam tuh benar-benar difokusin untuk Purwadika ini gitu. Oke, jadi karena emang udah niat dan emang pengen banget jadi web developer, jadi motivasi untuk belajarnya ada terus ya. Meskipun kalau online learning ini kan kita fleksibel kan kapan aja belajarnya, tapi tetap dibimbing oleh mentor. Itu sih. Itu tiap minggu berapa kali tuh Kak ketemu mentor? Sekali. Seminggu sekali. Ya. Oke, tapi sangat membantu banget sangat, ya dalam proses pembelajaran. Kalau ada stuck atau apa gitu bisa ditanyain. Apalagi berhubungan dengan Kak Ninti yang punya basic coding tapi memang masih dasar. Tapi itu memang sangat membantu banget ya, meskipun ketemunya cuma sekali seminggu. Benar. Oke.
Nah Kak, kalau misalnya belajar online learning ini kan sendiri kan, itu kan kita atur sendiri nih waktunya. Tapi kan tetap aja ada hari-hari atau saat-saat dimana mood kita lagi nggak enak nih untuk belajar. Nah itu gimana sih Kak Ninti mengatasinya? Paling kalau misalkan aku pernah dengar tipsnya sih. Jadi kadang kalau emang benar-benar motivasinya benar-benar low banget, at least 5 menit aja gitu, buka aja tuh coding, kerjain apapun itu walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma dengerin video, tapi setelah 5 menit itu biasanya pasti datang lagi motivasinya, biasanya gitu sih aku. Yang penting dimulai aja. Jadi kalau tapi tetap harus ada libur juga breaknya. Jadi walaupun setiap hari kita bisa belajar nih sampai lama-lama, tetap harus ada hari dimana kita bisa istirahat dan emang benar-benar full istirahat gitu. Jadi untuk recharge energi kayak gitu. Iya, untuk recharge energi itu penting banget ya, untuk membangun mood untuk belajar setiap saat. Oke. Nah, oke Kak Ninti, kalau misalnya kita bicara tentang penghasilan nih atau gaji di dunia coding, yang sekarang Kak Ninti jalani kira-kira di angka Ninti dapatkan sekarang nih, itu udah sesuai banget sama ekspektasi nggak? Iya, udah sesuai sih. Apalagi untuk aku sebagai walaupun ini bukan kerja pertama sih, tapi kan tetap sebagai website developer itu yang pertama ya. Menurutku gajinya udah sesuai banget. Udah sesuai banget sama ekspektasi. Oke. Nah Kak Ninti, kita boleh nanya nggak nih kira-kira ada nggak sih tips bagi teman-teman di luar sana yang pengen juga terjun ke dunia digital? Oke, mungkin ada beberapa tips ya. Mungkin yang pertama itu karena programming language biasanya banyak yang belajarnya itu dicari yang populer gitu kan ya. Misalkan ada namanya framework bahasa pemrograman misalkan React itu kan lagi populer banget. Biasanya orang langsung terjun aja tuh ke sana tanpa benar-benar menguatkan basicnya dia gitu. Padahal sebenarnya untuk website development misalnya itu ada namanya HTML, CSS sama JavaScript yang benar-benar sebenarnya perlu di situ dulu dikuatkan. Jadi menurutku di sana dulu dikuatkan di HTML, CSS, JavaScript-nya. Nanti masalah framework-nya ataupun apa itu bakal gampang karena emang dasarnya udah bagus. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua, mungkin sebagai programming, selain emang kita harus tahu atau paham tentang programming language, sebenarnya skill yang paling utama itu adalah problem solving. Nah, jadi kalau misalkan biasanya kalau tutorial nih, apalagi video learning, kita biasanya belajar secara pasif. Jadi kita ngedengerin tentang materinya, oh gini. Terus nanti ada misalkan tugas nih, disuruh buat challenge gitu misalkan. Biasanya sih kalau dari video learning disuruhnya pause videonya, terus kalian kerjain sendiri, nanti kita cocokin. Cuma mungkin kadang ada yang kayak ya udahlah lihat aja gimana solusinya, nggak usah capek-capek lagi buat gitu. Toh sama aja nanti gitu. Padahal sebenarnya saat itulah momen dimana kita bisa mengasah solving problem, di saat kita bisa pakai bahasa pemrogrammingnya untuk pakai istilahnya cara pikir kita sendiri. Itu sebenarnya itu yang utama. Jadi seolah kalau misalnya kita belajar secara pasif itu seolah-olah kita udah bisa belajar banyak, padahal kalau kita nggak mencoba sendiri itu sama aja bohong, nggak efektif lah gitu intinya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin kalaupun kita belajar sendiri kita tetap harus sharing gitu project kita sendiri, misalkan misalnya kita punya project kecil-kecilan gitu, kita sharing ke teman developer, misalkan minta masukan mereka. Apalagi kalau punya mentor itu bisa banget, misal kita stuck kita tanya gitu, terus kita bisa minta masukan ini kurangnya apa, mungkin kurang efektif di mananya kayak gitu. Karena kalau kita sendiri banget mengisolasi diri sendiri itu kita nggak bisa berkembang. Mungkin kita bisa mengaplikasikan skill kita, tapi kita nggak bakal bisa berkembang kalau misalkan kita nggak dapat kritikan gitu dari orang luar, teman saran. Seperti itu sih. Oke guys, itu tadi perbincangan kita sama Kak Ninti. Semoga apa yang kita bahas tadi nih bisa menjadi motivasi juga bagi teman-teman luar sana yang pengen belajar di dunia digital. Terima kasih juga Kak Ninti yang sudah menyediakan waktu nih untuk hadir di podcast Purwadika. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Semoga sukses terus ya Kak dalam karir dan juga apa yang dilakukan saat ini. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Bye!